Teman-teman di channel Asal Omong, selamat berjumpa kembali dengan kami. Pada hari ini, saya ingin perkenalkan dulu pakar kita, Bang Jul. Ya, jadi saya sudah ditemani oleh pakar kita, Bang Julio Samson Salam. Jadi, tapi beliau sudah tidak sakti lagi karena rambutnya sudah tidak ada. Itu aja Bang ya. Nah, hari ini teman-teman sekalian kita akan berbincang atau berbicara tentang nasib Anies Rashid Baswedan. Itu Bang topiknya. Jadi Anies Rashid Baswedan. Nah, judulnya adalah Nasdem menyandra Anies. Jadi judul asal omong kita pada hari ini adalah Partai Nasdem menyandra Anies. Ya. Sama seperti pilot Susi Air di Papua sana, nggak bisa kemana-mana karena disandra oleh Nasdem. Ya, Anies disandra oleh Nasdem. Ya, jadi Bang Jul, Nasdem itu sudah mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden 2024 dari Partai Nasdem. Tepatnya tanggal 3 Oktober pada tahun 2022. Jadi sejak tahun lalu Anies itu sudah dideklarasikan oleh Partai Nasdem. Ya. Tetapi sampai hari ini nasibnya belum jelas-jelas juga. Padahal ada 3 partai yang sudah mendukungnya dan sudah mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden mereka, bakal calon presiden mereka di tahun 2024. Partai lain selain Nasdem itu semua kita tahu, Partai Demokrat. Yang kedua itu Partai Keadilan Sejahtera. Nah, dalam perspektif asal omong, teman-teman sekalian, ini merupakan strategi Nasdem sebetulnya untuk menyandra Anies. Tidak memberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemilu pada tahun 2024. Mengapa demikian? Karena Nasdem tahu bahwa Anies memiliki elektabilitas yang cukup. Dia populer dan dia memiliki pendukung yang militan. Anies itu adalah antitesa dari Jokowi. Nasdem tahu, Surya Paloh tahu bahwa Anies selalu berseberangan dengan Presiden Joko Widodo. Nah, bagaimana cara menahan orang ini supaya dia tidak terpilih dalam pemilu tahun 2024? Salah satu caranya adalah Nasdem mengorbankan diri, mendeklarasikan dia sebagai calon presiden dengan lebih awal. Ya. Nah, apa dampaknya, teman-teman sekalian? Dampaknya adalah bahwa dengan dicalonkannya Anies sejak awal pada 3 Oktober tahun lalu itu, mulai pada saat itu orang mulai membicarakan Anies. Termasuk hal yang paling menonjol adalah sisi-sisi negatif dari Anies. Jadi banyak dipersepsikan ia adalah wakil dari kelompok-kelompok yang mengusung politik identitas. Dan itu tentu berbahaya bagi persatuan bangsa. Dan yang kedua, banyak orang menguliti Anies bahwa ia tidak mampu merealisasikan apa yang dikatakannya sendiri. Dan hampir setiap hari kita menyaksikan komentar-komentar tentang Anies sebagai seorang yang tidak kapabel mengelola negara ini. Pada level provinsi DKI Jakarta pun banyak masyarakat mempersepsikan bahwa ia tidak sanggup. Jadi Partai Nasdem sengaja mengusung dia lebih awal supaya dari awal juga orang menguliti Anies. Itu satu. Ya.
Lalu kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, 3 partai sudah mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden. PKS, Demokrat, dan Nasdem itu sendiri. Ya. Tetapi sampai sekarang, mengapa koalisinya belum terbentuk? Memang banyak orang mengatakan masih negosiasi soal uang. Siapa yang mau membiayai koalisi ini? Lalu kemudian isu yang lain, siapa yang paling capable untuk menjadi wakil Anies? Ya. Tetapi diskusi tentang siapa yang menjadi wakil itu kan bergaining untuk menahan Anies menjadi calon presiden. Ya. Mungkin Partai Demokrat mengajukan AHY, tapi belum tentu Nasdem setuju. Demikian juga sebaliknya, Nasdem akan mengusung orang yang kurang lebih dia tahu tidak disukai oleh Demokrat. Sehingga jadilah mereka itu bolak-balik ke sana kemari. Habis waktu bagi Anies untuk dideklarasikan secara koalisi. Jadi koalisi itu belum terbentuk. Lalu kemudian yang ketiga juga Bang Pakar, bahwa Nasdem, ya kan Anies dipersepsikan sebagai antitesis dari Jokowi. Lalu kemudian Anies dipersepsikan sebagai orang atau simbol dari perubahan. Perubahan yang dipersepsikan itu adalah bahwa Anies nanti akan membawa Indonesia pada jalan yang sama sekali berbeda dengan Joko Widodo. Ya. Tapi semua kita tahu bahwa Nasdem adalah salah satu partai yang mendukung Presiden Joko Widodo. Ya. Jadi Nasdem bermain dengan 2 kakinya. 1 kaki dengan koalisi baru perubahan, 1 kakinya dengan Presiden Joko Widodo saat ini. Nah, sikap seperti ini tidak memungkinkan Anies untuk leluasa menyampaikan ide-ide perubahan yang ditawarkan kepada masyarakat. Kenapa? Karena ya partai pengusungnya sendiri masih bagian dari pemerintahan sekarang. Nah, berdasarkan 3 fakta itu, teman-teman, ya, versi asal omong ini, maka sebetulnya ini adalah kita patut menduga bahwa ini cara Nasdem untuk menahan orang ini supaya jangan jadi presiden pada tahun 2024. Ya. Atau bagaimana? Ya, by design. Atau bagaimana, Bang Jul? Bang Pakar. Ya, ini pakar kita. Mari kita dengar komentarnya. Ya. Kalau kita memberi tanggapan yang agak miring, memang sih mungkin apa yang dilakukan Nasdem itu by design ya, untuk menghadang orang ini. Tetapi saya lebih melihatnya bahwa Nasdem lebih lincah untuk bermain untuk Pilpres 2024. Dia akan menggunakan Anies Baswedan sebagai bargaining dia kepada partai pemenang, ya kan? Ya. Ya, kan dia akan berkata, saya punya jasa untuk membeduk segala macam, ya. Nah, tetapi yang menjadi problem adalah 2 partai yang sama-sama mendeklarasikan, ya kan? Pasti yang kena imbasnya Demokrat, ya kan? Ya, kalau PKS sih memang ya dari dulu dia berada oposisi ya. Dulu pemerintah. Tetapi kalau kita melihat sejarahnya Nasdem, dia selalu bergabung dengan pemerintah. Yang paling tidak karena mereka satu rumpun dengan Golkar. Golkar kan memang sejak diadakan dia selalu bagian dari pemerintah sampai saat ini juga. Nah, jadi saya melihat ya bahwa memang seperti tadi apa yang Bung Ar katakan, memang ini sebuah strategi. Bagaimana apa yang diharapkan itu bisa terwujud. Tetapi Nasdem juga berpikir, saya punya jasa untuk itu, ya kan? Sehingga orang sering bilang, wah Nasdem selalu bermain 2 kaki. Sabar dulu, Bang. Abang bilang Nasdem ingin menunjukkan kepada pemerintah sekarang bahwa dia punya jasa. Jasa dia itu apa? Menghadang Anies supaya tidak bisa jadi presiden pada tahun 2024. Jadi itu jasa dia ya.
Itu, Artinya dia menempuh jalur lain, jalur yang tidak lazim, ya, untuk memberikan jasanya kepada pemenang pemilu 2024, iya. bahwa kamu boleh memenangkan dia menjadi presiden Ganjar atau Prabowo, tapi saya juga punya jasa, yaitu menahan Anies supaya tidak bisa jadi presiden. Saya kira itu kata kuncinya, Bang, ya. Iya, karena apa? Kenapa Anies harus ditahan? Seperti Ya, tadi kembali ya. ke pada saya. Karena gonjang gajinya kan memang dia ini mewakili kelompok-kelompok yang berseberangan dengan Berbahaya bagi bangsa ini. berbahaya bagi bangsa ini. Ya, kita tidak tahu kan. Ya. Lika Anies itu kasihan juga kalau begitu, dia terlalu polos ya. Oh ya, kalau kita ngomong dari sisi itunya, memang Anies kasihan. Nah, ada mungkin pelajaran kita ngambil dari Anies. Kalau kita tidak punya latar belakang politik, ya kan? Anies ini kan seorang akademisi, dirayu terjunlah ke dunia politik. Nah, disinilah dia dipermainkan. Apalagi pendukung-pendukung Anies ini, kalau kita ngomong sedikit agak adalah orang-orang yang kritis, yang memang apa dilakukan Jokowi itu salah. Ya. Nah, itu. Ada yang komentar begini, kalau mereka mengatakan bahwa kebijakan Jokowi salah, itu artinya bahwa kebijakan Jokowi itu benar. Ya, bisa juga. Jadi tapi kalau tiba-tiba mereka mendukung kebijakan pemerintahan Jokowi ini, berarti kebijakan itu salah. Gitu ya. Oke, gitu aja dulu, Bang, ya. Ya, teman-teman, asal ngomong demikian obrolan santai kita. Salam dan sampai jumpa dengan kami pada topik-topik berikutnya. Sampai